Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan pengurus Badan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman, kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan para asatidz, para ustaz kita, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, bapak, ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita pada hari ini berada di tanggal 15 Muharram. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu, semoga Allah memberkahi umur kita, Allah memberikan kebahagiaan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Allah memberikan ketenangan ke dalam hati kita dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita memperbanyak mengamalkan sunnah dan bersalawat kepada Rasulullah, kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita pada hari ini berada di tanggal 15 Muharram Pak. Artinya 2 pekan yang lalu kita berada di 1 Muharram 1446 Hijriah. Banyak di antara masjid-masjid Bapak Ibu memperingati tahun Islam, tahun baru Hijriah. Kalau ditanyakan kepada kita, kenapa kita harus memperingati tahun baru Islam? Kenapa kita harus memperingati tahun baru Hijriah? Maka jawaban salah satu di antaranya, kita ingin mengenalkan kepada masyarakat kita bahwa di dalam Islam ini ada namanya kalender Hijriah. Kita ada tanggal, bulan, tahun Hijriah, tahun segini dalam Islam. Tapi sangat disayangkan banyak di antara masyarakat kita, mereka lebih mengetahui tahun baru Masehi daripada tahun baru Hijriah. Betul tak? Betul. Padahal kata para ulama kita, lebih afdal, lebih utama kita mengetahui kalender Hijriah daripada tahun baru Masehi. Kenapa seperti itu? Agar kita tahu bagaimana keutamaan setiap bulannya di bulan-bulan Hijriah. Di tahun Hijriah itu ada bulan Muharram. Ini bulannya apa? Kita nanti akan jelaskan keutamaan bulan Muharram. Kemudian Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal disitulah dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, salah satu ashhur Hurum. Kemudian Sya'ban, di Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Ramadan, bulan yang mulia. Syawal, ada puasa Syawal di dalamnya. Kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan kalau kita mengetahui bulan-bulan ini dan kita perhatikan setiap tahunnya tentang bulan-bulan ini, dan kita cari tahu bagaimana keutamaan dalam bulannya, maka kita akan mendapatkan keutamaan
Begitu cepat hari berlalu, begitu cepat hari berjalan. Disebutkan kepada kita hari terus berganti dengan hari, bulan terus berganti dengan bulan, tahun terus berganti dengan tahun. Umur kita semakin bertambah, tapi hakikatnya jatah kehidupan kita di dunia semakin berkurang. Oleh karena itu, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, tidak ada yang lebih aku sesali apabila matahari mulai terbenam, semakin berkuranglah amalku, akan tetapi tidak semakin bertambah amalanku. Paham kira-kira maksud sahabat Abdullah bin Mas'ud? Yang dimaksud sahabat Abdullah bin Mas'ud itu bertambah amalnya, bertambah umurnya, gak bertambah amalannya. Itu yang disesali sahabat Abdullah bin Mas'ud. Artinya dia menjadi sumber kebahagiaan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tatkala bertambah umurnya, semakin bertambahlah amalannya. Itulah yang dibahagiakan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Oleh karena itu, kita hendak harus mengetahui apa yang sudah kita persiapkan di dunia ini untuk kehidupan kita di akhirat. Kita harus muhasabah setiap tahunnya diri kita, introspeksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan untuk kehidupan akhirat kita. Makanya dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 masyhur disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kalian perbuat untuk kehidupan akhirat kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang engkau lakukan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah menyuruh kita untuk memperhatikan apa yang telah kita persiapkan untuk kehidupan akhirat kita. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Sahabat Abdullah bin Umar duduk dengan Rasulullah. Ja'a rajulun minal Ansar fasallama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang laki-laki dari kalangan Ansar mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah dibilang kalangan Ansar, itu artinya sahabat dari kalangan Madinah. Kalau dia muhajirin, itu sahabat-sahabat Rasulullah yang berada di Mekah, hijrah mereka di Madinah, maka disebut muhajirin. Kalau dia Ansar, berarti sahabat-sahabat Rasulullah yang berasal dari Madinah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina abyas? Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling cerdas? Mukmin manakah yang paling berakal? Ibu, kalau kita ditanya mukmin manakah yang paling cerdas, kita jawabnya apa kira-kira? Mukmin manakah yang paling cerdas? Mungkin sebagian kita untuk jawabnya, mukmin yang paling cerdas itu adalah mukmin yang paling pintar di antara kita. Betul nggak?
Barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, Allah muliakan dia dengan 3 hal. Kita ini banyak mengingat kematian dalam hidup kita, Allah muliakan dengan 3 hal. Pertama, ta'jil taubah. Allah akan memberikan sifat hati ke dalam dirinya, ta'jil taubah, menyegerakan taubat. Orang yang senantiasa banyak mengingat kematian, dia tahu hakikat hidup ini hanya sementara. Akhirat itu selama-lamanya. Maka tatkala dia berbuat dosa, dia ingat dengan kematiannya, ta'jil taubah, dia langsung menyegerakan taubat. Yang kedua, qana'atul qalb. Allah akan memberikan kecukupan pada dalam hatinya. Tatkala Allah memberikan dia ujian, Allah memberikan dia musibah, Allah berikan dia sifat qanaah, sehingga dia merasa cukup. Dia merasa cukup terhadap apa yang diujiankan Allah kepadanya. Wa qana'atul qalb. Kalau dia dikasih ujian sama Allah, dia bilang ujian hanya sementara, sifatnya sementara. Tatkala dia diberikan musibah, dia bilang bahwasanya musibah ini hanyalah sementara, karena hakikatnya hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau dia banyak mengingat kematian, dia akan Allah anugerahi sifat seperti ini. Kemudian yang ketiga, wa nasyatul ibadah, semangat dalam ibadah. Makanya disebutkan para sahabat yang mulia itu, Bapak Ibu, tatkala mereka ingin beribadah kepada Allah, contohnya sholat, mereka beranggapan seakan-akan setelah sholat mereka akan meninggalkan dunia, sehingga dia serius ibadah sama Allah. Wa nasyatul ibadah, semangat dalam ibadah. Tapi sebaliknya, man aktsara man nasiya an-nawm, barang siapa yang dia lupa dalam mengingat kematian, ini jadi salah. Allah akan berikan dia hukum 3 hal. 1, taswif taubah, dia akan memperlambatkan taubat. Dia beranggapan bahwasanya hidup ini lama, gak banyak yang mengingat kematian, seakan-akan dia kekal di dunia ini. Taswif taubah, dia akan memperlambat taubat. Yang kedua, wa tarkil ridha bil qada, dia tidak ridha dengan keadaannya. Tatkala Allah kasih ujian, Allah kasih musibah, gak ridha dia dengan keadaan itu. Ngeluh dia, takut dia, cemas dia, gelisah dia. Kenapa? Dia tidak memahami hakikat hidup di dunia ini hanya sementara, dan dia tidak memahami bahwasanya kita adalah abdun, kita adalah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa takasul fil ibadah, dia akan malas dalam ibadah. Tatkala orang banyak yang enggak mengingat kematian, Allah timpakan dia jadi malas dalam ibadah. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, banyak kita mengingat kematian dan mempersiapkan
Fasamahu Musa, maka Musa menemukan untuk berpuasa hari ini. Wa qala Rasulullah, kata Rasulullah, ana ahaqqu bi Musa minkum. Kalau begitu, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Artinya Rasulullah bilang, aku lebih berhak puasa daripada kalian kalau terhadap Musa. Fasamahu wa amara bisyami. Lalu Rasulullah menyuruh sahabat-sahabat yang lain untuk berpuasa di 10 Muharram. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, di saat sahabat Abdullah bin Abbas menyuruh sahabat-sahabat yang lain untuk puasa di 10 Muharram, lantas ada beberapa sahabat bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya 10 Muharram itu adalah hari di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani melakukannya, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu tahun depan kita tambah lagi 1 hari sebelumnya, namanya puasa Tasu'a 9 Muharram. Gak sampai tahun depan meninggal Rasulullah. Kira-kira Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa Rasulullah menambah di 9 Muharram lagi? Jawabannya, kata para ulama kita, Bapak Ibu, agar kita tidak tasyabbuh. Tasyabbuh itu menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Walaupun kata para ulama kita, boleh kita puasa 10 Muharram saja. Itu kan hari Selasa itu. 10 Muharram hari Selasa, andai kita puasa di 10 Muharram saja boleh? Boleh. Tapi lebih afdal ditambah 9 Muharram. Kenapa seperti itu? Agar kita tidak tasyabbuh menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak tasyabbuh
asal-usul azan seperti itu. Maka Rasulullah menyuruh sahabat Bilal untuk azan. Artinya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis yang tadi mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak tasyabbuh, menyerupai ibadah orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kita dilarang untuk ikut memeriahkan tahun Masehi, karena bukan tahun baru kita. Itu saja yang pertama, puasa. Ya. Makanya juga dalam hadis juga disebut siang yawm Asyura ahtasib 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Barang siapa yang dia puasa di 10 Muharram, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya selama yang lalu. Nah, ini khusus buat 10 Muharram. Tapi secara keseluruhan kita dianjurkan untuk puasa. Kita tanggal 15 berada ada 15 hari lagi. Ya. Kemudian yang kedua, kata Syekh Abdul Hamid, yang dianjurkan ibadah di bulan Muharram ini sholli, memperbanyak sholat sunnah. Nah, pernah sahabat Rasulullah SAW Sauban mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kabarkan kepada suatu amalan yang amalan itu dapat memasukkan ke dalam surga. Ya Rasulullah, kabarkan kepada suatu amalan yang amalan itu dapat menghapuskan dosa-dosaku. Kata Rasulullah, alaika bi kasrati sujud lillah. Hendaklah kamu memperbanyak sujud, memperbanyak salat kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa ghafara illa rafa'ahu Allah biha darajah wa khutanahu biha khatiyah. Tidaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah melainkan Allah akan menaikkan derajatmu dan menghapuskan dosa-dosamu. Al-Imam An-Nawawi Bapak Ibu di dalam Syarah Muslim mengatakan yang dimaksud di kasrati sujud, memperbanyak sujud ini adalah memperbanyak sholat sunnah. Nah, kalau kita memperbanyak sholat sunnah, itu dapat memasukkan kita ke dalam surga. Sebutkan tadi, rafa'atullah biha darajah, Allah akan naikkan derajat kita. Dan amalan ini adalah amalan yang dicintai Allah. Oleh karena itu banyak Bapak Ibu kita mengamalkan amalan sunnah, sholat. Ya Bu, apalagi sholat sunnah rawatib 12. Nah, pernah saya sampaikan bulan yang lalu, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini adalah sunnah rawatib, sunnah muakkadah. Ya. Tapi yang lainnya kayak 2 rakaat sebelum asar. Ada juga orang mengamalkan 2 rakaat sebelum maghrib, itu cuma sunnah saja. Ya, kalau sunnah rawatib yang 12 tadi. Tapi intinya kita memperbanyak sholat sunnah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan yang dianjurkan di bulan Muharram ini adalah sholat, menyambung silaturahmi. Bulan yang lalu kita jelaskan Bapak Ibu bahwasanya silaturahmi adalah salah satu amalan-amalan surga. Makanya ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, akhbiruni bi amalin yudkhiluni jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan diriku ke dalam surga. Rasulullah bilang, ta'budullah, engkau beribadah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, engkau tidak bersekutukan Allah, wa tuqimus shalah, engkau melaksanakan salat, wa tu'ti zakat,
organ satu tubuh. Kalau ada organ tubuh yang sakit, maka organ tubuh yang lain ikut merasakan sakit. Contoh, ada orang yang disulitkan matanya, kira-kira seluruh tubuhnya ikut merasakan sakit kan? Sakit. Begitulah Rasulullah ajarkan kita dalam hukum itu. Begitu juga hari ini yang kita rasakan, Pak. Saudara-saudara kita di Palestina disakiti, Bu, dizolimi, ditindas, dijaga. Maka kita hari ini juga ikut merasakan sakit. Kita ikut merasakan sedih terhadap apa yang dilakukan oleh Zionis Israel dengan saudara-saudara kita di Palestina. Kembali kita ke tadi yang ketiga, yaitu soal menyambung silaturahmi. Kemudian yang keempat, amalan yang dianjurkan di bulan Muharram, zu'alina, mengunjungi orang-orang alim, para ulama kita, orang-orang soleh. Di bulan Muharram ini afdal. Ya, ada ulama kita soleh, dia kita kunjunginya, minta nasihat dari dia, minta motivasi dari dia. Ini afdal. Kemudian yang kelima, menjenguk orang sakit. Nah, bulan yang lalu juga kita bahas bahwasanya menjenguk orang sakit ini di antara amalan-amalan surga, ya kan, Bu? Kemudian yang keenam, rasul yatim insan, yaitu mengusap kepala anak yatim. Nah, ini banyak biasanya juga di masjid diadakan kalau Rasulullah itu acara salat tausiah, dibuat santunan anak yatim. Ini bukan sekedar mengusap kepalanya, Pak. Bukan sekedar mengusap kepalanya. Apa yang dimaksud rasul yatim insan? Maksudnya adalah menyayangi, menyantuni anak yatim itu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha." Kata Rasulullah, aku kata Rasulullah, dengan menyantun anak yatim itu seperti ini, kata Rasulullah. Rasulullah tunjuk jari itu. Bi isba'i sababah wusta. Seperti jari sababah. Sababah itu jari tengah. Wal wusta jari